Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman beserta penatua dan diakan bertugas mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan saudara semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu terus berjalan dan hari ini kita memasuki hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kalau kita masih boleh mendapatkan kesempatan ibadah hari ini, bukankah ini pun adalah anugerah dan kasih sayang Tuhan kepada kita? Meskipun kita masih tetap melaksanakan ibadah minggu di rumah atau kediaman kita masing-masing secara daring atau online, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Pemberita firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Evi Julianti Zebua Rumagit. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terdapat dalam surat Efesus pasal 3 ayat 10-11 yang menyatakan demikian. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita, dan memohon pengampunan daripadanya. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami
untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarkanlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3, ayat 16 yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri. Untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Efesus pasal 4, ayat 1-16 yang menyatakan demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah,
dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang Maha Kasih, karuniakan kami dengan damai, sejahtera dan sukacita yang berasal dari-Mu dalam ibadah ini. Supaya melalui setiap waktu yang kami jalani, kami dapat melihat bahwa Allah berkuasa dalam hidup dan kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai tuntunan dalam perjalanan hidup kami. Bukalah pikiran dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti kehendak Bapa di dalam firman yang kami baca dan renungkan. Mampukan kami ya Bapa yang Maha Kasih untuk melakukannya di dalam kehidupan yang kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini
dari Efesus 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Efesus 3 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kota Efesus adalah sebuah kota pelabuhan, kota metropolis di Asia. Penduduknya memelihara dan menyembah Dewi Artemis menurut mitologi Yunani, atau Dewi Diana jika menurut mitologi Romawi, yang menjadi ilah utama di dalam seluruh kehidupan keagamaan di Efesus. Oleh sebab itu, di sana banyak dibangun kuil-kuil penyembahan bagi para dewa-dewi. Paulus mengunjungi Efesus dan meninggalkan Timotius anak rohaninya di sana, sehingga ia mengetahui dengan persis tantangan yang dihadapi oleh jemaat di Efesus. Paulus sangat memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat Efesus
dalam membumikan Injil Kristus, agar mereka dapat membaca akan gagasan dan pandangannya sehingga mereka dapat mengerti, memahami, dan menghayati serta dapat melakukan kehendak Allah. Surat Efesus yang ditulis dari penjara oleh Paulus begitu banyak mengandung pokok-pokok teologi dari ajaran Kristen. Surat ini dituliskan dari kota Roma kira-kira sekitar tahun 61 setelah Masehi, setelah kapalnya karam di Malta dan pada masa pemerintahan Kaisar Nero Claudius Drusus. Tulisannya menyiratkan kondisi yang sedang dialaminya, yang akibat keteguhannya sebagai utusan Kristus Yesus membuat dirinya dalam posisi terjepit, sulit dan menjadi orang tahanan di kota Roma. Surat Efesus merupakan dogma Kristen tentang anugerah keselamatan yang dimateraikan oleh pekerjaan Roh Kudus. Keselamatan itu diterima berdasarkan iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam Kristus, orang beriman menerima Roh Kudus yang memperbaharui roh dan pikiran menurut kehendak Allah, sehingga mereka menjadi manusia baru. Oleh karena itu, orang beriman itu telah dibaharui, maka mereka harus menampakkan karakter Kristiani, bersumber dari kasih Kristus yang akan membedakannya dengan orang-orang yang hidup di luar Kristus. Karakter manusia baru yang bercirikan kasih, yang dikerjakan dan dituntun oleh Roh Kudus itu harus nampak di dalam hubungan anggota keluarga Allah, yakni jemaat. Akan tetapi harus pula menjadi dasar pembangunan keluarga Kristen yang baik dan benar. Manusia yang telah dibaharui itu dihimpun Allah menjadi sebuah persekutuan, yakni jemaatnya yang mewujudkan tubuh Kristus yang kelihatan guna melaksanakan dan menyelenggarakan ibadahnya di tengah dunia. Ke dalam persekutuan orang beriman yang disebut gereja, Allah memberikan karunia rohani yang berbeda-beda untuk mengembangkan tugas dan fungsi pelayanan serta kesaksian. Karunia rohani itu diberikan kepada semua orang beriman agar ia dapat memfungsikannya dalam proses pertumbuhan dan pembangunan tubuh Kristus, yakni gereja dan jemaatnya, sebagaimana nampak dalam panggilan dan pengutusannya. Damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus akan diterima setiap orang beriman selama ia dengan setia melakukan kehendak Allah. Damai sejahtera Allah adalah kekuatan spiritual Kristen yang dianugerahkan Allah di dalam dan melalui Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah sama artinya dengan Yesus Kristus yang namanya Immanuel, Allah beserta kita. Secara umum, inti berita yang terkandung dalam surat Efesus adalah tentang persatuan dan kesatuan di dalam Kristus. Karena pada saat itu terjadi pertentangan di dalam jemaat
yang mengarah kepada perpecahan. Perpecahan yang berasal dari pertengkaran dan perseteruan itu diakibatkan karena mereka tidak mengerti akan kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Dan Paulus mencoba untuk mendamaikan dan menyatukan mereka dengan memberikan pengertian akan hal tersebut. Perikop firman Tuhan yang telah kita baca bersama pada pagi hari ini menjelaskan salah satunya tentang hal itu, yaitu panggilan Allah kepada orang-orang non-Yahudi untuk masuk ke dalam persekutuan umat perjanjian bersama-sama dengan orang Kristen Yahudi. Itulah rahasia yang dimaksud dalam perikop yang telah kita baca bersama. Bukan lagi persoalan Yahudi atau non-Yahudi. Bukan lagi persoalan sunat atau tak bersunat. Bukan lagi persoalan kewargaan Israel atau bukan. Bukan lagi orang asing. Bukan lagi pendatang. Walau berbeda-beda, tetapi tetap satu di dalam Kristus Yesus. Untuk bersama-sama sebagai makhluk ciptaannya melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya dan kehendaknya supaya kita hidup di dalamnya. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, gereja bertumbuh dan berkembang dengan berbagai ragam denominasinya. Kita manusia diciptakan juga dengan berbagai ragam bentuk fisik, warna kulit, dan berbagai ragam lainnya. Keragaman tersebut adalah suatu keniscayaan dan merupakan suatu keindahan sehingga dalam membangun dan mengembangkan kehidupan bergereja dan berjemaat pun diperhadapkan dengan berbagai keragaman tersebut. Pasti terdapat berbagai friksi. Friksi yang terjadi haruslah dilihat sebagai suatu kewajaran, di mana sisi pandang yang berbeda akan memperkaya dan membuat kita semua menjadi lebih waspada. Tetapi mari secara bersama-sama mengusahakan untuk mendapat titik temunya. Yang harus menjadi kunci adalah bahwa segala perbedaan yang terjadi haruslah dipakai untuk saling menguatkan dan memperkokoh dengan tidak memaksakan kehendak yang dilakukan dengan berbagai cara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Pembangunan gereja dan jemaat dengan segala keragamannya yang menimbulkan friksi dan dapat menjadi penyebab konflik haruslah tetap terus berjalan secara aktif dengan berbagai dinamikanya untuk terus menyatakan dan menyuarakan anugerah Allah bagi umat manusia dengan menampilkan kasih Kristus kepada sesama makhluk ciptaannya, termasuk kepada sesama kita manusia. Tugas yang berat dan berbahaya membuat kita semuanya menjadi takut, letih dan lelah, serta menyesakkan dada. Memang, tetapi ingatlah, pegang erat salibnya, supaya kita jangan sampai tawar hati. Maka kita akan selalu ingat bahwa kita yang dulu telah kehilangan kemuliaannya telah didamaikan, dan yang luar biasanya malah kita semua diberikan hak waris kerajaan surga. Tuhan kita akan selalu menolong dan memampukan, serta akan selalu membuat dan mendorong diri kita
untuk menjadi berani dan selalu bersemangat untuk terus-menerus berjuang, menyebarkan dan menebarkan kabar baik dari Allah dengan melakukan kasih Kristus kepada semua makhluk ciptaannya, walau tantangan dan rintangan menghadang. Keragaman yang menjadi friksi tidak boleh menjadi penghambat atau menjadi pemutus kesatuan dan persatuan di dalam Kristus. Gereja dan warga jemaat GPIB Shalom melalui berbagai kegiatan pelayanan dan kesaksiannya harus mau dan harus dapat menjadi contoh juga teladan bagi masyarakat sekitar. Dengan terus mencoba dan belajar menerima setiap perbedaan yang ada dan terjadi di dalam lingkungan gereja dan di antara warga jemaat. Serta terus belajar untuk menghormati setiap perbedaan tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita juga melihat dan menyadari bahwa hingga kini masih terdapat segelintir oknum yang mempermasalahkan keanekaragaman dan berbagai perbedaan di dalam bangsa kita, membuat friksi dan menimbulkan konflik dengan memakai dan menunggangi berbagai atribut dengan berbagai kepentingannya. Kita tidak boleh kalah dan menyerah. Konsensus kita telah bulat dan tidak akan pernah berubah. Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, Indonesia. Ingat, kita semua, Bapak, Ibu, dan saya adalah pelayan. Walau didera, cerca, hina, serta menderita, tersenyumlah. Berbahagia dan bersukacitalah karena melayaninya. Sebab telah ada tersedia mahkota abadi dan tempat yang indah di dalam kemuliaannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati jemaat Shalom dalam menjalani hari-hari di minggu ini dan sampai selama-lamanya. Bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri.
untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena sampai saat ini kami masih diberikan kepercayaan untuk menerima segala cinta kasih dan berkat daripadamu, sehingga kami Engkau mampukan untuk tetap dapat melangkah walau mungkin dengan tertatih-tatih dan terseok-seok dalam situasi dan kondisi yang tak menentu pada saat ini. Kami memohon belas kasih-Mu ya Bapa, untuk selalu memegang dan memeluk kami, karena bersamamu kami tak akan goyah. Bapa di dalam surga, dengan segala ragaman yang telah Engkau ciptakan, ajarkan kami selalu untuk menghargai dan memakai segala perbedaan yang ada, hanya untuk menebarkan dan menyebarkan cinta kasih-Mu kepada semua makhluk ciptaan-Mu, supaya melalui bimbingan dan tuntunan-Mu, kami dapat bersatu padu di tengah perbedaan yang ada. Lindungi kami selalu ya Bapa dari segala pihak-pihak yang mempergunakan keragaman yang Engkau ciptakan hanya untuk meraih keuntungan pribadi dan golongan mereka sendiri. Berikan kami hikmat bijaksana-Mu, supaya kami dapat mengatasi segala halang rintang dalam kami menjaga kesatuan dan persatuan, baik di dalam pembangunan jemaat-Mu maupun dalam kehidupan berbangsa. Bapa di dalam sorga, di tengah situasi dan kondisi yang tak menentu pada saat ini, kami memohon belas kasih-Mu bagi kami, supaya kami semua memperoleh keselamatan yang hanya berasal daripadamu. Kami mau berdoa bagi kehidupan umat Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh keluarga maupun pribadi yang saat ini perekonomiannya tergoncang. Apakah karena mengalami PHK, penurunan penghasilan oleh karena kondisi yang sedang dihadapi saat ini. Kami memohon padamu Tuhan, berikanlah ketenangan dan kedamaian di dalam hati mereka, sehingga dalam kondisi ini, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, mampu mengendalikan diri untuk menjauhkan hidup dari berbagai pikiran dan tindakan yang jauh dari kehendak-Mu. Pelihara selalu kehidupan rumah tangga umat-Mu. Limpahkan selalu cinta kasih-Mu sehingga kami tetap dapat memelihara dan mempertahankan kehidupan rumah tangga kami, dan jauhkanlah segala pertikaian, perselisihan, bahkan perceraian oleh karena permasalahan pekerjaan, pendidikan anak-anak, maupun perekonomian keluarga yang tergoncang. Kami berdoa bagi setiap orang yang Tuhan izinkan memiliki kedudukan di tempat usaha mereka masing-masing. Saat ini banyak tekanan dan ketakutan bagi usaha maupun perusahaan yang mereka pimpin dan kelola. Mereka pun dihantui dan banyak sudah mengalami kebangkrutan, bahkan kehilangan setiap hal yang telah mereka perjuangkan selama ini. Kami memohon padamu Tuhan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan daripadamu bagi mereka, sehingga kondisi yang kritis pada saat ini tidak membuat mereka gegabah dalam mengambil kebijakan dan keputusan, khususnya ketika berkaitan dengan kehidupan orang banyak. Kami berdoa bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada penghasilan harian. Mereka pun ingin berada di dalam rumah,
Namun jika mereka tidak terus bekerja, mereka tidak dapat mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Gerakkanlah hati umat-Mu Tuhan untuk mengulurkan kasih-Mu bagi mereka, sehingga beban hidup mereka pun dapat berkurang. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini berada di rumah sakit, yang berjuang dalam kesendirian, kesepian, tanpa ada sanak keluarga yang mendampingi. Tenangkan hati mereka Tuhan, sehingga seluruh proses pengobatan dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi setiap orang yang saat ini harus menjalani perawatan di rumah. Berikanlah pengertian bagi kami, agar dapat mematuhi anjuran dari pemerintah maupun rumah sakit, sehingga kami dapat memperoleh kesembuhan dan tidak menularkan penyakit kami pada sesama kami. Kami berdoa bagi para orang tua yang telah lanjut usia, yang saat ini harus tinggal sendirian di rumah tanpa kehadiran anak-anak. Segala kekhawatiran dan ketakutan yang menguasai pikiran mereka, Tuhan tenangkanlah, sehingga para orang tua kami dapat menjalani hari-hari mereka dengan penuh sukacita. Secara khusus kami ingin berdoa bagi Bapak Sociatulo Jebua yang tengah terbaring lemah tak berdaya di rumah sakit. Engkau yang mengetahui Tuhan apa yang terbaik baginya. Engkau selamatkan tubuh, roh dan jiwanya, dan kami serahkan ia secara utuh hanya ke dalam tangan Tuhan. Yang terbaik Tuhan akan berikan di dalam kehidupannya. Hanya perkenanan dan kuat kuasa serta belas kasih-Mu, ia boleh pulih dari segala kesakitannya. Berkatilah segala usaha dan upaya dalam perawatan dan pengobatan yang dilakukan, dan berikanlah ketabahan dan kekuatan bagi semua keluarga. Yang terbaik kami yakin dan percaya akan Kau berikan bagi Bapak terkasih dan keluarga. Kami berdoa khususnya bagi para hamba-hamba-Mu di segala tempat dalam naungan GPIB. Kiranya kekuatan dan kesabaran serta hikmat kebijaksanaan Tuhan limpahkan bagi mereka semua, sehingga dalam kondisi saat ini pun Tuhan mampukan mereka untuk tetap melayani jemaat dengan setia dan dalam kebaikan. Cukupkan segala sesuatunya untuk mereka para hamba-hamba-Mu beserta keluarga yang dengan penuh penyerahan diri berserah hanya ke dalam kasih-Mu ya Tuhan yang maha murah. Kami berdoa khususnya bagi Bapak Pendeta Aprianus Libat dan keluarga. Kiranya Tuhan selalu menjaga keluar masuk mereka. Berkatilah segala usaha dan karya yang Bapak Pendeta dan keluarga kerjakan. Biarlah segala sesuatunya boleh mendatangkan kebaikan bagi semuanya dan mendatangkan berkat bagi jemaat Shalom. Kami berdoa bagi para presbiter jemaat Shalom. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menaungi mereka, supaya mereka tetap dapat menjalankan tugas panggilan dan pengutusan bersama-sama dengan Bapak Pendeta dengan baik dan benar. Limpahkan berkat-Mu kepada mereka ya Tuhan, dan jagalah keselamatan dan keluarga mereka. Kami berdoa bagi semua jemaat Shalom, kiranya dalam kondisi saat ini, Tuhan mendengar pinta dan harap mereka, pelihara selalu hidup mereka dan limpahkan keselamatan dan kesehatan serta berkat bagi mereka semua. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami, baik di pusat hingga di pelosok desa. Kami berdoa secara khusus bagi Presiden, Bapak Jokowi dan Wakil Presiden, Bapak Haji Ma'ruf Amin, beserta seluruh jajaran menteri, gubernur, wali kota dan bupati, camat dan lurah hingga ketua RW dan RT, bahkan dusun-dusun. Tolong mereka ya Tuhan yang maha baik. Tuntun dan bimbing serta limpahkan hikmat kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu, supaya pemerintah kami mampu bekerja secara bersama-sama dan bekerja sama dalam berusaha, berupaya dan bertindak dengan cermat, cepat dan tepat dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini, dan dapat segera mampu bangkit memulihkan roda kehidupan perekonomian dan berusaha bagi kesejahteraan bangsa kami. Jagalah keselamatan bagi semua pemimpin bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pimpinan TNI dan Polri beserta jajarannya yang berjuang tanpa kenal lelah, menjaga dan menertibkan kehidupan bangsa kami. Limpahkan kesabaran, ketabahan dan takut akan Engkau ya Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan benar. Lindungi dan berkatilah mereka dan seluruh keluarga mereka. Bagi para medis yang merawat, dimanapun mereka berada bertugas, Tuhan limpahkan kesetiaan dan kesabaran bagi mereka, supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh kepengabdian. Lindungi keselamatan dan kesehatan mereka dan keluarga ya Allahku yang maha baik. Limpahkan cinta kasih setia-Mu kepada kami ya Tuhan, yang maha baik dan maha pemurah.
Engkau berkati setiap orang yang telah mengambil bagian di dalam peribadahan pada pagi hari ini. Engkau sertai mereka dalam hidup dan kehidupan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman dalam Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bangkit berdiri
untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Terimalah syukur hati kami. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkaulah yang layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat, persilahkan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Ucapan terima kasih. Majelis bertugas beserta seluruh warga Jemaat GPB Shalom di DKI Jakarta yang mengikuti ibadah ini secara online mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Nyonya Evi Julianti Zebua Rumagit dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati ibu dan keluarga serta pelayanan selanjutnya. Ibadah keluarga. Jemaat hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu 12 Agustus 2020 dengan panduan secara daring atau online di kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30 atau dengan menggunakan tata ibadah dalam bentuk PDF. Untuk beberapa warta dapat jemaat lihat di dalam tayangan berikut ini. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah selalu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pribadi serta sesama kita dengan menerapkan protokol 3M, 3S, dan 3T. 3M, memakai masker dan face shield, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 3S, semprot semua sarana, terutama sarana ibadah. 3T, telusuri,
tes, dan tanggulangi. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.